Jadi kalau setiap saya sakit, mama saya tuh buat saya salib di sini. Oh, iya. Jadi saya ketika lagi sholat pintu terbuka. Nah teman-teman tuh mau ngajak main, Orlando katanya, ayo main bola. Pas dari jendela, dari luar mereka lihat di pintu, itu Orlando lagi ngapain itu katanya. Sampai sekarang kalau saya ke Timor Leste, itu orang-orang kampung tetangga saya masih bilang ini anak durhaka dulu ini. Lawan orang tua maki-maki kan. Dan kami tiap hari itu main judi. Allah. Main judi, ya pasang duit. Pas saya nyampe Jawa, ya setelah naik kapal dari NTT sekitar 5-6 hari, dan saya lihat pesantren paginya, kaget. Kok nggak kayak di TV, kayak bangunan yang inilah, bangunan-bangunan dulu yang udah nggak layak. Rupanya dakwah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Orlando. Nama baptis saya dulu sebelum masuk Islam, waktu masih saya dari Kristen Katolik. Oh, Katolik. Iya, Katolik. Nama saya Arnaldo Pinto. Arnaldo? Ya, keren kan? Keren juga. Ya, itu artis mungkin. Masya Allah. Tentu kalau saya menengok ke belakangnya, kisah perjalanan saya ini, saya harus banyak bersyukur kepada Allah. Ya. Karena saya, ya mungkin saya udah banyak buat salah, durhaka, tapi Allah masih sayang sama saya. Jadi saya hidup di satu kampung di Timor Leste, saya dari daerah Baucau. Ya. Baucau? Iya, Baucau. Baucau itu termasuk kota terbesar kedua di Timor Leste. Oh, Timor Leste. Dari kecil SD saya di Timur ya. Sekarang udah Timor Leste. Iya. Dulu itu masih ikut Indonesia, namanya Timur. Saya lahir dari keluarga yang Kristen, alhamdulillah taat ya, rajin kita ke gereja. Saya sebagaimana aktivitas kita dulu kan, hari Minggu kita ke gereja, hari-hari besar. Ada juga doa-doa kita kayak pindah-pindah ke rumah, kita berdoa. Dan apa satu yang sampai sekarang saya masih sama ibu saya kan orangnya kalau sakit nggak pernah minum obat. Ya. Selama saya tinggal sama ibu saya, hampir saya nggak minum obat. Jadi kalau setiap saya sakit, mama saya tuh buat saya salib di sini. Oh? Dari kalau kita orang Timur itu makan sirip pinang, tahu? Oh, ya pinang. Ya pinang. Antum kan kemarin di NTT itu. Iya. Orang tua di sana kan makan merah itu. Berarti ya? Enggak, pakai yang kapurnya aja. Kapur. Ya. Dibikin salib, doa terus. Sampai saya sembuh itu berapa hari. Atau memang udah waktunya sembuh, wallahualam. Tapi mama saya memang gitu. Jadi saya dari kecil emang nggak biasa minum obat. Oh, jadi iya. selama saya di Timur hampir nggak minum obat ya. Udah perjalanan hidup seperti biasa sebagai orang Kristen, kita berdoa, ibadah. Tapi mungkin yang saya lihat di tetangga saya kan Islam, tetangga saya itu ada namanya Pak Jainuddin Halim. Kemudian jarak rumah saya ke masjid juga nggak terlalu jauh. Bahkan rumah yang paling dekat ke masjid rumah saya daripada rumahnya Pak Jainuddin. Jadi saya masih Kristen itu udah hafal. Dulu buat saya itu lagu paling indah itu ya takbiran. Oh gitu. Iya. Jadi Idul Fitri dulu ada itu Allahu Akbar, Allahu. Itu kan kayak tenang. Gitu. Iya bagus aja. Kan kita usia-usia masih SD lah ya. Iya. Sampai saya kelas 5 itu. Jadi udah beliau itu luar biasa memang si karakter orang Timur tuh agak galak ya, orang tua itu biasa ke orang tua marah gitu. Tapi ke saya itu sering ngasih hadiah. Saya masih kecil, kadang nggak punya tas dikasih tas. Karena orang-orang Islam mungkin dari Indonesia, dari Jakarta, tapi sering ngumpulin barang-barang kirim ke daerah Timur. Beliau kan sebagai tokoh. Beliau nanti yang bagiin. Nah karena tetangga saya sering saya dapat. Karena mama saya sama istri beliau kan akrab. Jadi mama saya masak daging kirim ke beliau. Nah gitu-gitulah tetangga. Tapi ada perjalanan ketika masih Kristen ini yang saya agak merasa sesuatu yang aneh itu. Saya lihat anaknya Pak Jainuddin ini. Yang aneh ya, dalam arti mohon maaf, kita di Timur kan orang kampung, apalagi yang daerah-daerah kampung saya itu kan hidupnya saya bilang kurang bersih. Jadi kalau habis buang air besar ya cukup pakai kayu batu udah gitu. Nah anaknya Pak Jainuddin setiap hari saya lihat dia tuh bawa air 1 ember gitu. Kita masih SD. Jadi saya nggak berani nanya. Tiap hari dia pakai air kan. Dan namanya kami orang kampung kan lihat hal gitu kan aneh aja. Kalau di sungai airnya banyak, ini kan di rumah.
Oke. Ada pertanyaan yang saya belum tanya ke mereka. Selama bertahun-tahun saya simpan aja. Terus di sisi lain memang saya nggak mendapatkan kayak kalau orang Islam itu dari kecil belajar tentang Al-Quran. Kalau kita di sana Injil saya nggak pernah lihat belajar Injil itu. Mungkin orang-orang khusus kali, tapi nggak ada. Maksudnya gimana? Iya, makanya kalau di Islam kan TPA kan udah baca kan abatasa sampai dia ngerti Al-Quran dia orang Islam kan. Kalau dulu kami di Kristen, saya nggak pernah belajar begitu dan teman-teman juga hampir tidak. Mungkin itu khusus orang-orang yang memang dididik khusus penginjil kali ya. Jadi kami kayak beda aja karena orang-anak Islam itu kecil-kecil sudah ke masjid tiap sore kan ngaji. Jadi saya lihat pokoknya ada sesuatu yang plus minus lah. Makanya kalau lihat orang Islam waktu sholat udah wudhu ya kan, sarungnya bagus, baju koko, kopi langsung ke masjid. 5 waktu. Itu perjalanan dari Timur-Timur ya. Singkat cerita mungkin sekitar tahun 98 ada salah satu kejadian yang ya menurut saya itu nggak bagus. Saya wallahu alam saya nggak tahu kenapa itu terjadi. Tapi pagi itu tiba-tiba ada 5 pemuda lempar masjid. Dan karena rumah saya dekat masjid, akhirnya saya datang cek, benar lagi lempar, hancurin kacanya udah pada hancur. Saya juga ikut lempar. Astagfirullahaladzim. Iya, dan saya merasa paling berdosa ya semenjak masuk Islam itu. Saya waktu awal masuk Islam terus udah belajar itu, saya merasa itu dosa saya paling besar. Saya lempar rumah Allah. Ya Allah. Saya lempar 2 kali. Dan itu kejadian kan hari Minggu. Ya. Pas berbarengan orang-orang mau ke gereja. Dan orang Islam yang pada waktu semuanya udah kabur. Ada yang ke gunung, ke hutan. Kalau saya tidak salah tahun 98 ya, waktu Timur-Timur, masih posisi Timur-Timur. Kalau sekarang Timor Leste udah sejauh ini saya datang, alhamdulillah aman, bagus. Jadi saya ikut lempar dan makin siang, wah makin ramai. Tadi kita cuma lempar dari luar, kita masuk ke dalam. Karena orang Islam kan udah kabur semua. Pak Jainuddin itu udah diamankan sama polisi ke kota. Jadi awal-awal pagi itu masih di markas tentara situ disembunyiin. Kemudian setelah itu dibawa ke kota, diamankan karena ini kan daerah di kecamatan. Akhirnya udah mulai siang, kami setelah semua udah rusak, kami masuk ke dalam. Dan saya merasa paling dosa itu kami bawa Al-Quran ya. Itulah dulu namanya nggak ngerti, nggak tahu dengan usia kami yang 12 tahun, saya rasa 13 tahun lah. Jadi bawa Al-Quran, semua benda-benda dalam masjid kan bawa, lemari Al-Quran, uang kas, semua dibakar. Astagfirullah. Semua dibakar. Dan karena hari Minggu kan dari berbagai kampung kan datang mau berdoa. Dan sampai berapa belas tahun itu saya nggak tahu ininya apa, penyebabnya apa. Tapi baru berapa bulan lalu saya ke Timor Leste, saya dapat cerita dari keluarga itu penyebab karena banyak yang masuk Islam. Jadi di sana mulai ada fitnah. Dan itu sudah sunatullah ya. Itulah perjuangan dakwah. Jadi saya kalau mau cerita saya kok dulu dengan saya begitu, tapi Allah sayang sama saya dapat hidayah. Setelah saya masuk Islam terus belajar sirah nabawiyah, kisah-kisah para sahabat, rupanya banyak begitu kan. Iya. Singkat cerita udah akhirnya kejadian itu berlalu. Tahun 99 saya sedang bermain di kota ya, di kota Baucau, lagi jaro di Pak Jainuddin. Nah saya heran ya, Pak Jainuddin seharusnya kan marah sama saya, kau dulu lempar masjid saya apa kan, tapi enggak. Tapi malah tahu tuh Pak Jainuddin, antum yang tahu kita orang situ semuanya lempar, orang Kristen gitu. Wallahu alam, tapi kebanyakan itu hampir anak muda ikut ya. Jadi malah saya liburan itu dari kampung ke kota beliau, ke kota Baucau. Saya libur di rumah dia, liburan. Tiba-tiba qadarul terjadi meletus tragedi tahun 99. Ya di mana waktu itu Timur-Timur dikasih 2 pilihan, mau merdeka atau mau ikut Indonesia. Setelah nyampe di NTT, saya tinggal sama beliau. Ya. Nah, semakin saya tinggal sama beliau dari tahun 99 itu, tahun 2000, 2001, baru saya lihat Pak Jainuddin itu, mereka kan semua udah datang ke Indonesia.
Baru saya lihat orang ini luar biasa. Karena dulu kami tahu kan isu yang menyebar itu dia itu teroris, penjahat, apa kita bilang, ada bahasa-bahasa Timor Leste yang saya susah di Indonesia kan, mungkin bahasanya mungkin kayak teroris lah atau pengkhianat begitu. Karena masjid-masjid itu di kami apa, saya nggak tulis ya, orang-orang yang sudah besar waktu itu tulis di tembok-tembok itu Jainuddin goblok, Jainuddin, pokoknya bahasa-bahasa buruk. Dan selang hampir 3 bulan kemudian Pak Jainuddin itu datang dari kota, bersihin masjidnya lagi, di apa namanya, jendela-jendela kan kacanya udah hancur, ditutup pakai triplek, dipakai sholat lagi. Sampai kejadian tahun 99. Kemudian singkat cerita kami datang ke Indonesia, tinggal lagi sama beliau. Dan selama saya tinggal sama beliau, saya nggak pernah dengar beliau teroris, apa nggak pernah. Yang justru ada, saya lihat 5 waktu wajib sholat di rumah itu. Di rumah saya 2 tahun tinggal bersama beliau di rumahnya. Itu mereka kan Islam semua. Saya sendiri Kristen. Saya nggak disuruh masuk Islam sama beliau. Oh gitu. Baru saya tahu. Nggak maksa ya? Enggak, kan di dalam baru setelah masuk Islam kan saya belajar. Jadi dalam salah satu ayat kan dikatakan bahwa la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Dan beliau memang terapkan. Saya yang tinggal di rumah beliau 2 tahun nggak disuruh masuk Islam. Masya Allah. Jadi iya, saya merasa nyaman aja tinggal sama beliau. Cuma beliau galak. Jadi memang saya takut ya. Orang Timur ya? Memang tipikal itu orang tua di sana rata-rata galak. Berjalannya waktu saya lihat beliau itu orang-orang Kristen, Protestan di situ banyak kan, mayoritas NTT kan Kristen juga. Nah, beliau itu sering apa? Kalau ada bantuan Islam datang dibagi ke tetangga. Nggak pandang agamanya. Kok nggak pandang agamanya? Itu baru saya lihat orang ini dituduh katanya pengkhianat, pembohong, jahat, tapi kok sama orang baik, ya kan? Pagi-pagi mereka sholat subuh, anak bangun, mereka lagi sholat ini kan, bapak di depan imam, si Andi Fadil, ada ibu. Saya duduk di paling belakang, tutup kepala pakai selimut, saya berdoa juga. Doa pakai bahasa ini, pakai doa saya Kristen, Katolik. Sampai 2 tahun begitu. Nah, setiap maghrib saya lihat anak-anak itu ngaji. Ngaji kan bagus ya, pakai sarung. Ada apa namanya, kayak doa-doa gitu kan, kayak bagus saja. Walaupun mayoritas itu Kristen, tapi hati saya udah mulai ke Islam itu kayak udah nyaman. Sampai singkat cerita, saya apa namanya, lihat orang-orang ketika masuk masjid. Saya lihat mereka itu nggak pakai apa namanya, sendal sama sepatu dibuka. Kalau kami dulu di Kristen, sendal sama sepatu kan kita masuk aja kan. Saya tanya orang Islam, kenapa orang Islam masuk masjid buka alas kaki? Ya nanti itu kan rumah Allah. Masa kita masukin rumah ente aja, kalau habis dipel ente berani nggak masukin sandal sepatu? Enggak kan? Ini rumah Tuhan. Berarti saya dalam hati, berarti dulu saya banyak dosa, saya masuk gereja pakai sandal sepatu. Mungkin sandal sepatu di jalan injak kotoran, ya kan? Di Islam enggak begitu hebatnya. Jadi ke Islam, tertarik ke Islam itu makin apa namanya, makin naik lah. Tadinya misalnya 30%, naik 50, terus akhirnya puncaknya itu saya lihat kebaikan-kebaikan Pak Jainuddin itu. Jadi ketika kayak Idul Adha datang, banyak orang ngasih hewan kurban, beliau ngasih daging-daging kayak Protestan, teman-teman Katolik. Akhirnya udah suatu malam di mana di situ saya harus memutuskan. Bilang ini, Orlando, besok Bapak bawa kamu ke asrama Kristen. Kamu harus melanjutkan sekolah. Dan Andi dan Fadil, mereka akan lanjutkan sekolah di Islam. Terus kamu harus siap-siap besok berangkat. Saya selama tinggal sama beliau nggak pernah nolak perintahnya. Baru sekali itu hati saya orangnya itu hidup dimanapun saya selalu mengikuti. Kalau saya begini nggak bisa, mau siapapun saya akan jawab sesuai hati saya. Saya bilang, Pak, saya nggak mau. Saya mau. Pertama saya nolak. Jadi kamu besok sekolah di Kristen, Bapak bawa. Pertama tanya saya nggak jawab. Jawaban kedua ditanya yang kedua kali, baru saya bilang saya nggak mau. Ketiga, kan beliau marah. Kamu mau jadi bodoh kamu, katanya. Kamu jadi manusia nggak? Kalau orang Timur kan biasa begitu. Kamu jadi manusia atau mau jadi ini, katanya. Makanya kamu jadi orang sukses nggak? Kalau nggak mau sekolah. Dan terakhir saya dengan lantang saya jawab, saya ikut masuk Islam. Apa? Langsung diam dia. Saya bilang saya masuk Islam. Ya, langsung akhirnya ada masalah baru lagi. Jadi ketika saya bilang Islam, bapak langsung diam, ibu yang marah. Istri Pak Jainuddin, apa kamu, katanya? Apa-apaan? Emangnya ngapain kamu begitu?
Kalau saya namanya ya, orang tua kan saya diam aja. Jadi ibu kayak nggak setuju gitu. Dalam arti mungkin takut nanti keluarga saya marah. Karena beliau bawa saya ke Indonesia kan ibu bapak nggak tahu. Posisinya kan kejadian hanya begitu aja. Jadi lost saya memang sama orang tua, lost kontak, dan dulu nggak ada handphone apa nggak ada. Hanya singkat cerita Pak Jenurul pun mungkin setelah pertimbangan udah dia, ya udah kalau memang mau kamu, ya udah berangkat kami hari Jumat ke masjid. Itu masuk gerbang, itu apa namanya kayak ini semua bergetar semua itu. Saya merasa kayak banyak setan lah. Saya mungkin dulu banyak dosa. Jadi pas di antrian orang wudu, saya lihat orang wudu. Saya lihat orang kan cuci tangan. Saya datang semua aja cuci. Ya kan nggak ngerti kan, saya belum syahadat waktu itu. Iya, belum tahu. Udah lantu terus pas masuk masjid makin gemetar saya. Saya merasa ya pertama banyak dosa, ya, kayak hati nggak tenang. Kedua saya melihat situasi dalam masjid yang beda gitu. Kalau dulu gereja kan kita lihat ada kursi kan, kita duduk di kursi. Betul. Di depan ada altar, ada nanti pendeta, ya kan. Terus ada bagian nyanyi-nyanyi musik. Ini di masjid nggak ada apa-apa kan, cuma karpet aja. Ya. Oke. Saya melihat, terus saya lihat lagi apa orang sebagai orang Islam pas udah Jumat udah mulai khutbah. Saya lihat orang Islam kok tidur gitu. Lah, ini sebenarnya kalau setelah saya masuk Islam sebenarnya nggak boleh kan sholat juga ketika lagi khutbah diusahakan lah jangan tidur. Iyalah. Jadi saya agak aneh gitu. Aku kan masih umur 14 tahun. Singkat cerita habis sholat Jumat dibawalah saya ke salah satu kiai. Ya. Datang sama Pak Jenudin sama anak-anaknya datang. Langsung Ustaz Jenudin sampaikan bahwa Ustadz ini anak saya mau masuk Islam. Nah ini hebatnya orang Islam ini. Masya Allah ya, namanya saya kalau cerita juga merinding campur gimana ya, takjub gitu loh, kaget. Datang gak langsung kiai bilang, ya udah syahadat. Enggak, duduk. Gimana sehat? Sehat Ustaz. Namanya siapa? Orlando. Betul kamu masuk Islam? Iya. Siapa yang suruh katanya? Dipaksa sama Pak Jenudin? Enggak. Jadi sampai begitu kan enggak datang langsung dialog dulu apa benar, karena masuk Islam itu nggak boleh ada paksaan sama nggak boleh nggak boleh terpaksa. Dan saya bilang betul Pak, saya yang mau. Dan setelah saya ngobrol akhirnya beliau siap saya disyahadatkan. Saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu dan Masya Allah ya, mengucapkan dua kalimat syahadat yang beliau kena ke hati. Setelah itu beliau sampaikan bahwa setelah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka Orlando menjadi seorang muslim dan dosa-dosa dan selama ini Allah ampuni. Menjadi bersih. Itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian setelah itu nama saya ditanya, namanya siapa? Saya bilang nama baptis saya Arnaldo Pinto. Panggilan biasa Orlando. Kalau gitu masuk Islam biasanya dikasih nama lagi biar ada nama Islam. Namanya itu doa. Hanya dipilihlah nama Muhammad. Jadi Muhammad, seharusnya Muhammad Arnaldo. Tapi karena Orlando yang sering dipanggil Muhammad Orlando. Itu mulai disitulah masalah. Teman-teman bermain saya udah. Jadi awalnya mereka nggak tahu. Cuma biasa anak-anak kan main sore kan. Kita umur 14 tahun kan udah lumayan. Inilah, bukan anak kecil yang ini. Iya. Jadi saya ketika lagi sholat pintu terbuka. Nah teman-teman itu mau ngajak main. Orlando katanya, ayo main bola. Pas dari jendela, dari luar mereka lihat di pintu. Itu Orlando lagi ngapain itu katanya. Kamu kok sholat? Kamu Islam katanya. Udah dari situ. Kayaknya nyebar ke teman-teman sekolah. Pulang sekolah itu diajak lah. Dibilang, kamu itu bodoh kamu. Ngapain kamu masuk Islam? Siapa yang suruh kamu? Kamu dipaksa ya? Ya, jadi memang kayak gitu ya. Dan cobaan itu selalu sesuai dengan keimanan kita, kekuatan iman. Dulu Bilal bin Rabah sampai disiksa begitu karena iman beliau itu kuat. Tapi itulah di balik cobaan yang itu nanti Allah kasih spesial. Beliau menjadi sahabatnya Rasulullah. Ya, Rasulullah orang yang mulia, utusan Allah. Allah angkat menjadi sahabatnya Nabi Bilal bin Rabah. Atau di sana ada Sumaya, ada Ammar bin Yasir. Mereka berjuang setelah masuk Islam, siksaan mereka
disiksa luar biasa, tetap Islam. Dan Allah menguji mereka sesuai dengan kehebatan, kebesaran iman. Nah, saya diuji dengan bulian lah. Kau bodoh kau, nanti kau nggak makan daging babi. Orang daging babi kan enak. Memang enak. Saya bilang, jujur bang, kalau saya bilang babi itu enak. Iya, jujur. Tapi setelah masuk Islam, saya pelajari, saya ini baru mulai kayak jijik gitu ya. Awal-awal, wah, iya. Kalau saya bilang kalau orang nggak makan sekali makan itu enak, aduh ketagihan. Jadi dibully gitu, kau bodoh kau, nanti nggak makan daging babi itu enak. Ya memang dalam Islam kan haram ya, tapi kalau kita bilang enak, karena dulu saya mantan hampir tiap tiap minggu atau kita makan daging babi di sana itu kayak makan daging ayam ya. Orang sana saya juga heran, kenapa nggak makan daging kambing, ayam, lebih sering acara-acara itu babi memang yang dipotong. Dan babi itu kalau usaha di timur sana itu, wah, itu banyak duit. Jadi saya dibully gitu, terus bilang, kamu apa itu? Kau awas kau, nanti setelah kau masuk Islam, burung kau dipotong katanya. Kan saya jadi takut. Iya, maunya sunat, tapi kan bukan bahasa sunat yang dipakai. Bahasanya burung kau dipotong. Akhirnya anak takut kan. Pertama udah nggak makan daging babi nih. Udah agak goyang kan. Namanya usia-usia gitu kan masih, kalau makan enak kan siapa yang nggak mau. Kedua dibilang burung potong, saya takut. Ketiga dia bilang ini, itu orang Islam apa itu? Masa itu pantatnya kayak cium tanah, pantat ke langit. Jadi tiap hari digituin kan kita jadi goyang kan. Apalagi baru-baru masuk. Saya termasuk kan, maunya orang masuk Islam itu caranya berbeda-beda. Allah ngasih hidayah sesuai. Kalau Bu Irene mungkin perbandingan agama, Ustaz Nababan, dan ustaz-ustaz lain. Nah, ada yang dengar azan. Nah, saya melalui proses-proses kayak tinggal sama orang Islam, yang dulu saya lempar masjidnya, saya anggap jahat, tapi kok baik sama saya. Seharusnya kan saya diusir apa. Jadi melalui kebaikan-kebaikan orang ini, terus melihat mereka rajin sholat, taat sama Allah, peduli sama orang lain. Jadi saya melalui itu, hidayah itu datang melalui cara itu. Maka kita sebagai orang Islam yaitu praktekkan Islam itu rajin sholat, jaga kebersihan, peduli sama orang. Nggak perlu dia harus Islam. Semua Muslim kita wajib. Semua manusia kita bantu. Nggak penuh agamanya. Mungkin dengan itu orang dapat hidayah. Ya itulah yang perjalanan saya tempuh. Singkat cerita, saya pulang ke rumah. Kan malam kan saya ngaji, baca Iqra, Tasa. Nah malam itu saya ngeluh sama ustadz saya. Saya bilang, Ustadz, saya tadi di sekolah saya dibully terus sama anak-anak. Sekarang kan bully itu bahasa-bahasa baru viral ya. Dulu saya nggak tahu ya, diejek lah ya. Diejek. Terus saya bilang, mereka ngomong apa? Mereka bilang, saya masuk Islam ini udah nggak boleh makan daging babi. Apa betul, Ustaz? Ya emang dalam Islam nggak boleh. Jadi saya bilang semua, daging babi nggak boleh dimakan, haram. Kata mereka bilang, itu daging babi enak, kau nggak makan, kau udah Islam, kau bodoh. Sana ceritalah, curhat kan. Terus saya bilang, nanti burung saya dipotong katanya. Terus beliau luar biasa ya. Itulah ketika kita menjadi seorang kakak, kita harus begitu. Ketika ada mualaf datang mengeluh, kita dengerin. Kita kasih solusi, kasih cara. Kemudian datang bilang lagi, orang Islam itu pantatnya ke langit, cium tanah, apa itu? Jadi dihina-hina lah, anak diam aja. Ya, jadi saya diam, setelah beliau jawab, Orlando dengerin. Jadi kenapa kita orang Islam itu nggak boleh makan daging babi? Pertama, daging babi itu memang haram. Allah larang itu. Kan banyak daging lain, kenapa harus makan daging babi? Iya, betul, ya? betul. Itu sebagai salah satu kita taat sama Allah enggak. Tapi kan boleh ketika dalam situasi darurat nggak ada makan, itu boleh. Maunya di jalan di mana nggak ada daging kecuali yang itu, itu. Tapi makan ininya. Tapi memang secara hukumnya haram, nggak boleh. Terus secara kalau kita lihat para medis mengatakan itu di dalam ada cacing pita, lain sebagainya. Tapi itu intinya hak mutlak Allah, larang. Terus kedua, bilang dipotong burungnya. Bukan dipotong itu, dibersihkan. Ya kulit sedikit diambil biar nggak ada kotor. Kalau orang nggak sunat itu pasti kotor. Karena dia itu numpuk sisa-sisa itu akhirnya kan dari kotor. Dan Islam itu ya menjaga, harus bersih kayak sholat. Sholat itu orang mau sholat ini, dia selain habis wudhu ya, dia juga pakaiannya harus bersih. Jadi misalnya pakaian baru beliin, tapi karena cipratan kencing sedikit, itu udah nggak boleh pakai sholat. Itu Islam sampai begitu. Akhirnya kan, terjawab, kenapa nggak makan daging babi? Kenapa harus sunat? Rupanya sunat itu biar kita sehat, bersih. Terus ketiga,
Kenapa orang Islam itu apa cium-cium tanah? Itu kalau mereka bilang cium tanah, kita bilang sujud. Ya. Dan itu adalah bentuk seorang hamba apa tunduk kepada Allah, merendahkan diri lah di hadapan Allah bahwa kita ini tidak ada apa-apa, Allah Maha hebat. Oh, setelah dengar itu akhirnya udah puas. Oh, udah tahu, akhirnya udah ketika sekolah mereka ngomong ya dengar aja, ya kan? Mulai di Jawa itulah saya setelah 7 tahun saya belajar di Jawa Timur di sebuah pesantren namanya Pesantren Al Ikhlas di daerah Magetan sana. Alhamdulillah di sana saya jumpa ustadz yang ikhlas yang ngajar saya. Tapi saya kecewa sebenarnya masuk pesantren. Karena selama saya masuk Islam di NTT, saya lihat di TV kan pesantren kan bagus ya, makanya ada gedungnya bagus ya kan, cewek-cewek itu punya tempat sendiri rapi, jilbaban. Terus laki-laki itu pakainya putih-putih, kayak di TV lah. Pas saya nyampe Jawa, ya setelah naik kapal dari NTT sekitar 5-6 hari, nyampe dari NTT berangkat, dari Kupang berangkat, nyampe Banyuwangi. Banyuwangi kami naik mobil itu jam 11 siang, nyampe di Pak Kiai itu kan hampir malam itu, jam 10 malam. Dan saya lihat pesantren paginya, kaget. Kok nggak kayak di TV, kayak bangunan yang inilah, bangunan-bangunan dulu yang udah nggak layak. Kami tinggal di situ. Tapi karena apa namanya keadaan begitu, banyak teman-teman kabur. Tapi saya nggak mau kabur. Saya bilang saya akan di sini belajar sampai selesai. Dan di sana saya ketemu ustadz saya yang tadi kita cerita. Beliau itu ngajar kami, gajinya itu cuma 100.000. Ya Allah. Ngajar kami selama 5 tahun. Kami mualaf. Kalau saya bilang nggak ini ya, nggak layak beliau dapat. Lah, iya. Karena beliau ngajar kami yang mantan yang baru masuk Islam kan masih nakal-nakalnya nih, masih susah diatur, tidur apa pagi kan seharusnya tidur kan, kalau kami masih Kristen kan nggak ada aturan, sholat subuh bangun itu, jadi pas subuh bangun kan kami merasa terganggu, Ya, apalagi banyak mualaf, tidur siang bangun lagi, ya kan, habis sholat tidur lagi asar, emangnya ada tidur waktu-waktu tidur lagi enak, tiba-tiba azan zuhur, azan asar, sampai kawan saya bilang ini, kakak kenapa ini orang ini nyanyi terus? Kan azan, teman saya mualaf bilang itu nyanyi katanya. Kok kita lagi tidur nyanyi terus? Astagfirullah. Maunya kok sholat terus gitu. Kalau di kita dulu Kristen kan seminggu sekali. Jadi dia protes, akhirnya besok dia bilang ini, kakak kemarin saya sudah bilang sama yang imam itu, yang tua itu, yang imam, yang pakai kopiah itu. Saya sudah izin hari ini saya tidak sholat. Dia izin katanya, dia hari sampai begitu. Jadi mualaf itu memang pendekatannya terus pelan-pelan. Harus yang kalau latar belakangnya mualaf juga dia lebih tahu. Jadi kalau punya antum yang asli Islam mungkin pendekatan kurang lah untuk masuk klub itu susah. Tapi kalau kita yang latar belakang kita ngerti keadaan. Jadi alhamdulillah apa namanya berjalan waktu belajar di sana, singkat cerita melewati apa rintangan yang lumayan berat. Kenapa saya bilang itu? Karena yayasan kami itu bukan yayasan yang besar, yayasan kecil. Kadang kami sehari makan 3 kali, kadang 2 kali, kadang sekali, kadang nggak ada makan. Ya Allah. Tapi dalam keadaan gitu, tapi ustadz kami itu sabar ngajar kami. Kami yang durhaka, karena keadaan nggak makan, akhirnya anak-anak itu larinya kemana? Ada yang ngambil barang orang, di kebun. Akhirnya kami ke kebun minta pak, boleh nggak minta singkong, minta ubi, iya. Kalau yang nggak kuat akhirnya kan nyuri ya, padahal itu nggak boleh. Tapi mungkin keadaan begitu. Ayo kita hidup begitu. Nah kami kalau mau jajan, mau beli jajan atau beli sabun nggak punya uang, kami nyangkul. Saya pernah nyangkul bang, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore dikasih 7.000 sehari. Kalau warga yang nyangkul dengan jam yang sama dapat 25.000, udah makan, udah rokok. Tapi ya itu, saya merasa semenjak saya masuk Islam saya harus makan yang halal. Jadi teman-teman yang di pondok udah tahu itu. Kalau mereka nyuri nggak berani nawar saya, karena saya marah. Ya makanya usahalah sebisa mungkin, kalau nggak darurat nggak sampai belum mati ya makan yang halal. Kalau udah mau mati ya itulah terpaksa kan. Tapi alhamdulillah sejauh itu sebagian kita berusaha nggak makan yang teman-teman ngambil punya orang. Jadi kadang cari ronsokan itu sampai 7 kilo kami lewat sungai-sungai itu, ya. Jadi iya, jadi pagi kami jalan, sore kami udah nyampe ujung sana, balik lagi kami sungai itu.
Jadi dapat besi, kabel putus, apalah pokoknya di sungai-sungai. Kadang ketemu ular, ketemu macam-macam. Sampai suatu ketika, ini air kan kita lewat nyisir sungai kan. Pas nyampe suatu ini udah di tengah, ini jurang-jurang. Di depan ini udah airnya luas. Nggak bisa jalan, kan yang lain kan jalan segini. Ini nggak dalam. Kita bilang takut ada buaya, tapi karena udah bismillah aja, ya Allah, bismillah. Masuk aja renang. Itu kalau kita mati kayaknya orang nggak ada yang tahu. Iya, iya. Karena memang Sungai deras itu ya. sungai nggak deras, cuma dia luas dalam gitu ya. loh. Ke kiri kanan nggak ada batu, mau tidak mau kita harus masuk gitu. Ini masuk, tapi Allah selalu jaga kami, alhamdulillah. Allah jaga kami. Jadi udah kami pulang jual hasil ronsokan kami itu dapat 20.000. Masya Allah. Itu saya bangga bang, saya dapat 30.000 langsung ya. beli kaos satu yang harga 15.000 itu saya kalau pakai itu inilah hasil saya sendiri. Masya Iya, jadi sisanya itu saya beli gorengan satu pondok semua makan. Jadi iya, karena itu kita udah mulai ngerti Islam ya. Jadi cara dakwah saya begitu dari SMP SMA kelas 1 saya udah mulai gitu. Jadi dapat uang 20.000. Saya dapat uang itu banyak selain cari ronsokan, kebun ikut ke kebun orang nyangkul, hari-hari libur ya. Nah, kemudian kadang kita ke kebun orang petik tomat dari pagi ini, kita kumpulin, nanti kita jual ke pasar pulang dikasih 20.000. Nah, uang-uang ini sebagai senior mualaf yang pertama saya beli gorengan, bagi-bagi semua makan. Wah, Masya Allah. Makanya sampai alhamdulillah sampai detik ini alumni yang seangkatan sama saya dulu sampai yang dari kecil sampai sekarang masih CS lah. Masya Allah. Karena saya lihat itu Islam begitu, Islam itu peduli, perhatian sama kawan, nggak peduli mau itu saudara, orang lain, semua ketika udah Islam bersaudara. Jadi itu yang saya bangun, inilah Islam. Ketika mualaf-mualaf baru datang, lemari kita kasih, pakai aja tempat tidur. Karena itu Islam yang saya diajarin sama Pak Jenun begitu, dan di pondok yang kita belajar begitu, yang diceritakan setiap sore sama Ustadz saya begitu. Jadi kayak kamu ketika kamu hajirin datang ke Madinah, kamu Ansor bantu. Itu kan itu Islam itu begitu memang Islam. Makanya saya lihat di keadaan susah pesantren itu sebagian lingkungan kayak nggak suka, nggak bantu. Itu saya kayak sakit, ini orang Islam tapi kok kayak gini sifatnya gitu loh. Kadang kayak saya sakit hati. Karena banyak teman saya, kita hampir 50 orang itu hampir 30 orang lebih murtad. Ya Allah Rabbi. Dan bapak saya itu kan Pak Jenun Halim itu, yang tadi saya ceritakan, saya itu bapak angkat saya. Itu udah uang dia itu dia di NTT dia gembala kambing, dia buat kebun. Uang dia itu kirim mualaf ke Jawa untuk ongkos. Jadi di rumah itu nggak ada harta benda, nggak ada. Setiap hari itu dakwah. Dari tahun 80-an dia dakwah. Jadi itu karena saya dekat dengan beliau, tinggal sama itu yang saya tahu Islam ya begitu, peduli sama orang. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak yang dulu kita bantu sekarang udah banyak yang jadi dai. Bahkan mereka yang sudah wasilah mereka udah ibunya udah masuk Islam, adiknya, kakaknya. Dan setelah di Jawa alhamdulillah bang, saya dengan perjuangan kayak gitu ya, banyak murtad itu karena pesantren kita susah ya kan, orang kurang peduli sekitar. Dan sebagian murtad itu masuk ke asrama Kristen, di sana makan enak, sekolah bagus. Tapi kan akidah taruhannya. Saya injak Jakarta, nyampe Jakarta saya luntang-lantung di Jakarta. Kan saya mau belajar, saya cari kuliah yang gratis, sekolah yang gratis, kan nggak punya duit, ya. Hanya nyampe Jakarta saya tidur di masjid itu hampir 1 bulan. Ya Allah. Ya, 1 bulan saya tidur di masjid. Udah kuliah, jadi saya kuliah di Lipia, di Mahat Lugo. Waktu itu saya nggak bisa bahasa Arab, ya nggak ada bahasa Arab. Tapi karena ada syekh itu tahu saya dari Timor Leste, keluarga dari mualaf lah dibilang. Akhirnya saya dibantu masuk di kampus itu. Sedangkan orang yang masuk kampus itu orang nilainya mumtaz semua. Akhirnya ketika di kelas saya paling bodoh itu. Tiap hari saya dimarahin sama syekh selama 2 minggu. Dalam hati saya, ini saya jenggot panjang marah-marah terus. Orang di Kristen pendeta pastor aja nggak galak ini. Ya maunya itulah kita kalau latar belakang suka begitu. Ada pikiran kenapa saya ini marah-marah. Ya memang dia nggak tahu. Setelah dia tahu saya dulu Kristen masuk Islam ini, langsung datang peluk. Dan 2 bulan dia utusin anak-anak Thailand sama Filipina wajib mengajar saya. Alhamdulillah 2 bulan saya dapat bisa berbahasa Arab. Saya ceramah di depan 300 orang. Karena di asrama kan wajib muhador ya. Dan saya tampil semua teman-teman mumtaz katanya. Selama seminggu itu.
Terus setelah saya masuk Islam ini tentu keluarga saya itu apa namanya pro kontra. Kebanyakan kontra itu karena mereka nggak setuju lah. Memang rata-rata kita yang dari Nasrani itu dari Katolik, orang keluarga kita pasti kurang ridho, ya. Tapi itu kita buktikan bahwa Islam itu baik. Dan setelah saya ketemu keluarga-keluarga awal-awal mereka bilang, udahlah kamu balik ke agama apa namanya agama kita dulu gini-gini. Saya diam aja. Iya. Nanti habis sekolah balik ke NTT Timor Leste masuk agama Katolik. Iya. Kalau ke orang tua saya bilang gitu karena ini nanti jadi masalah. Iya. Karena jawaban saya itu mau damai atau mau masalah. Saya iya aja cari aman kan. Tapi ketika di depan anak-anak beliau keluarga yang anak-anak mahasiswa, saya berani. Ayo kita dialog. Kita bangun dialog. Kalau memang kita kita dialog antara Islam sama Kristen kebenaran ini. Kalau saya kalah sekarang saya masuk Katolik, saya masuk Kristen. Kalau kalian yang menang kalau mereka menang saya ngikut, ya kan? Balik lagi. Ya, balik lagi. Tapi kalau kalian kalah, kalian masuk Islam. Kita bercerita. Saya tanya, kamu kalau di Kristen apa? Anggap Yesus itu apa? Tuhan. Saya bilang ini benar antum. Ya makanya gimana saya secara apa ya? Karena udah lama juga kan. Jadi adik-adik ini kan udah mahasiswa. Kita cerita, saya bilang kalau menurut saya enggak, kalau di Islam itu jangan salah. Justru saya setelah masuk Islam saya makin sama Nabi, sama Yesus makin taat, ya kan? Kayak Yesus misalnya menyembah Allah, kita di Islam menyembah Allah. Yesus itu kita imani sebagai utusan Allah. Jadi kita enggak ini. Kita taat sama beliau gitu loh. Nah, kalian, iya. Nah, kalian gimana? Bahkan kadang saya tanya perjalanan kisah tentang Yesus, mereka sendiri ada 3 orang ini. Saya tanya, 3 ini mau berantem, gara-gara beda-beda ceritanya. Saya bilang, makanya saya kayak adik-adik keluarga saya Kristen, saya bilang kita beragama, agama kita tuh sebagai pedoman hidup ya. Kita harus pelajari agama kita, biar kita tahu di Islam itu tidak sembarang. Apa yang kita tidak tahu kita harus tanya sama Ustaz. Sampai saya ketemu Ustaz Nababan, akhirnya tinggal sama beliau dan disitulah hidup saya itu agak berubah dalam arti makan udah ada, tempat tinggal ada, motor ada, dan lewat tangan beliau lah saya belajar lebih tenang. Dan Allah lagi-lagi kasih hadiah yang tadi umroh. Umroh ini saya baru ketemu orang 15-20 menit, 2 bulan kemudian dia nelpon saya kasih hadiah umroh. Dan ketika umroh, karena saya memiliki bahasa Arab, saya pergi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, saya bilang, Syekh, mungkin anak Al-Quran nanti tasmah. Maunya saya mau tahsin lah, tolong perbaiki. Jadi saya keliling karena saya merasa umroh itu kan sesuatu yang mahal, nggak mungkin gitu loh. Tapi ini Allah sayang sama saya. Ayo setiap hari saya pergi sholat tahajud karena pahalanya kan gede. Sekali sholat kan pahalanya 1.000 di Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram 100.000. Jadi saya bilang tidur di hotel selama saya hidup mungkin bisa ke hotel lain. Tapi kalau untuk umroh ini kan kapan lagi? Jadi setiap hari saya datang sholat, doa, dan 5 doa saya selama perjalanan umroh Allah kabulin semua. Masya Allah. Doa saya minta ya Allah saya mau jumpa orang tua karena udah 11 tahun saya belum jumpa orang tua. Iya kan? Dari tahun 99 sampai tahun 2012 saya lost kontak sama orang tua di Timor Leste. Dan tahun 2012 saya dapat umroh. Ya, dapat tadi umroh. Di antara doa-doa saya di umroh itu, saya minta ya Allah, saya mau jumpa orang tua saya. Kedua, ya Allah, istiqomahkan saya di atas Islam. Ketiga, ya Allah, berikan hidayah sama keluarga saya. Keempat, ya Allah, saya mau nikah. Dan kelima, ya Allah, saya mau kuliah di luar negeri. Doa itu terus saya ulang-ulang. Iya, tahun 2012. Benar, setelah pulang umroh, belum sebulan, saya diongkosin sama paman saya ke Timor Leste. Saya itu pertama kali setelah 11 atau 12 tahun awal jumpa sama orang tua. Karena keadaan di sana masih belum kondusif. Saya balik ke Indonesia. Ya, cuma 3 hari di sana saya balik ke Indonesia, dan di Indonesia itu di NTT anaknya paman saya masuk Islam. Sama tetangganya 2 orang ikut saya masuk Islam. Jadi 2 doa saya udah dikabulin. Tadi kan 5. Pertama jumpa orang tua sudah, berhidayah sama keluarga Allah kasih 2 orang masuk Islam. Ketiga, saya nikah dengan modal, saya bilang nggak punya duit lah, tapi saya nikah. Allah yang mudahin, memang Allah yang mudahin. Betul. Tidak ada yang tidak mungkin. Coba kita bayang, saya dulu pertama dengar kisah Nabi Musa dari Ustadz saya sampai detik ini saya masih ingat.
Kalau Allah sudah berkehendak, semua yang tidak mungkin bisa mungkin. Contoh Nabi Musa, ketika si Fir'aun perintahkan semua pasukan membunuh bayi, maka ketika Musa lahir, ibunya taruh di dalam peti, taruh di Sungai Nil. Kebetulan saya kuliah di luar negeri di Sudan, udah 5 tahun. Saya tiap hari Minggu saya renang di Sungai Nil. Sungai Nil itu luas bang, luas ya, kayak laut lah, orang sana bilang laut. Jadi kan banyak binatang-binatangnya. Iya. Ya, kemudian peti itu nyangkut di kerajaan Firaun, ya, diambil rupanya isinya bayi. Si istrinya Firaun yang besarin, sayang. Firaun juga nggak marah. Allah yang buat, seharusnya Firaun kan bunuh. Secara rumus, harusnya dia bunuh kan semua bayi. Tapi diselamati, udah Allah yang buat. Jadi kalau Allah yang buat, tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Akhirnya udah benar bang. Jadi saya nikah nggak ada duit. Alhamdulillah, Allah izinkan saya nikah dengan, tadinya saya mikir pergi nikah cuma berdua. Rupanya datang per 30 lebih. Masya Allah. Allah yang buat semua. Uang juga Allah yang buat. Ini teman-teman, Pak Haji yang ikut, semua Allah yang buat. Kemudian doa keempat saya, ya Allah istiqomahkan saya di Islam. Saya dapat kuliah S1 gratis di Studi Al-Hikmah Jakarta. Sampai S1. Dan doa yang terakhir kuliah ke luar negeri, ya, saya doanya 2012, Allah kabulinnya 2017. Saya berangkat, saya dapat hadiah beasiswa kuliah di Khartoum, di ibu kota negara Sudan, gratis, tinggal berangkat, nggak ada tes, Allah yang buat. Secara umur saya udah 32, nggak boleh tuh. Mau kuliah di luar negeri nggak boleh. Saya bilang sama, ya Syekh, wallahi ada mungkin. Saya bilang, saya tidak mungkin lah berangkat, karena umur saya udah 32. Lah kelas Muhammad utruk. Nggak apa-apa, berangkat, antum khusus katanya. Berdoa sama Allah, bersyukur sama Allah. Udah mau nangis saya bang. Terus setelah saya masuk Islam ini, tentu keluarga saya itu pro kontra. Kebanyakan kontra itu karena mereka nggak setuju lah. Memang rata-rata kita yang dari Nasrani itu, dari Katolik, orang keluarga kita pasti kurang ridho, ya. Tapi itu kita buktikan bahwa Islam itu baik. Dan setelah saya ketemu keluarga-keluarga, awal-awal mereka bilang, udahlah kamu balik ke agama agama kita dulu, gini-gini. Saya diam aja. Ya. Nanti habis sekolah balik ke NTT Timor Leste masuk agama Katolik. Iya. Kalau ke orang tua saya bilang gitu karena ini nanti jadi masalah. Iya. Karena jawaban saya itu mau damai atau mau masalah. Saya iya aja cari aman kan. Tapi ketika di depan anak-anak beliau, keluarga yang anak-anak mahasiswa, saya berani. Ayo kita dialog. Kita bangun dialog. Kalau memang kita kita dialog antara Islam sama Kristen kebenaran ini. Kalau saya kalah sekarang saya masuk Katolik, saya masuk Kristen. Kalau kalian yang menang kalau mereka menang saya ngikut, ya kan? Balik lagi. Ya, balik lagi. Tapi kalau kalian kalah, kalian masuk Islam. Kita bercerita. Saya tanya, kamu kalau di Kristen apa? Anggap Yesus itu apa? Tuhan. Saya bilang, ini benar antum. Ya makanya gimana saya secara karena udah lama juga kan. Jadi adik-adik ini kan udah mahasiswa. Kita cerita, saya bilang kalau menurut saya enggak, kalau di Islam itu jangan salah, justru saya setelah masuk Islam saya makin sama Nabi, sama Yesus makin taat, ya kan? Kayak Yesus misalnya menyembah Allah, kita di Islam menyembah Allah. Yesus itu kita imani sebagai utusan Allah. Jadi kita enggak ini, kita taat sama beliau gitu loh. Nah kalian, nah kalian gimana? Bahkan kadang saya tanya perjalanan kisah tentang Yesus, mereka sendiri ada 3 orang ini. Saya tanya, 3 ini mau berantem, gara-gara beda-beda ceritanya. Saya bilang, makanya saya ke adik-adik keluarga saya Kristen, saya bilang kita beragama, agama kita tuh sebagai pedoman hidup ya. Kita harus pelajari agama kita, biar kita tahu di Islam itu tidak sembarang. Apa yang kita tidak tahu kita harus tanya sama Ustaz. Tetapi yang saya sayangkan mereka nggak pelajari. Kalau orang Islam kan nggak harus ini belajar. Kenapa nggak makan daging babi? Kenapa kita sholatnya 4 rakaat? Kenapa kita harus berbuat baik sama Islam dan keluar Islam? Ada dalil, ada kisahnya. Dan itu memang kewajiban harus, dan kita tahu tujuannya apa. Makanya saya bilang sama adik-adik saya, nggak ada dalam
keluarga saya nggak boleh saya paksa masuk Islam, kan dilarang. Dilarang ya. Jadi saya suruh mereka, kalian punya Injil baca, ya baca, kalian pelajari. Kalau nggak tahu, tanya pendeta pastor kalian, baru ngerti. Nggak boleh hanya beragama itu. Saya nggak, di keluarga saya bangunnya begitu. Jadi sama keluarga nggak boleh saya langsung masuk Islam gini, nggak ada. Jadi diskusi. Ya. Saya bilang pelajari agama adik baik-baik, ya. Mana yang ada yang nggak ngerti, tanya pendeta pastor. Ya, nanti kita dialog lagi. Itu yang saya bangun. Nanti kan dia mulai dia kenapa begini. Dan saya suatu ketika teman saya mualaf juga tiba-tiba tanya, Orlando, kenapa dulu kita cium patung Yesus ya? Itu ininya apa? Saya juga langsung ya juga kan dulu kan mohon maaf maunya patung itu kan yang buat manusia, ya kan ceritanya. Terus kalau di waktu saya masih kecil di Timur itu di pasar dijual patung-patung itu. Iya. Tuhan dijual gitu. Iya, dijual di pasar. Bentuknya ada yang kecil, sedang, ada yang besar. Harga juga beda-beda. Iya, nanti taruh di rumah terus ibadah. Ya, saya taunya udah di rumah ada aja. Setiap rumah kita di daerah timur sana itu pasti ada. Pasti ada itu satu rumah, satu tempat kecil gini. Di dalam itu ada gambar Yesus, gambar Bunda Maria, ada patung-patungnya. Patungnya patung Yesus sama Bunda Maria gitu ya? Iya, ada semua. Ada salib-salib. Jadi setiap malam itu doanya di situ. Iya, gitu. Setiap malam itu ada doa. Nyembah ke situ dong iya, secara nggak langsung. nyembah apa namanya? Iya, ke situ berdoanya. Makanya saya bilang sama adik-adik, apa namanya? Ini kenapa? Kan mereka sendiri bingung gitu. Kalau di Islam kan, kalau mau tanya orang Islam Indonesia, Islam Arab, Islam Amerika, jawabannya cuma satu. Emangnya satu jawab sama gitu loh. Kalau mereka kita tanya kadang nggak ngerti. Saya bilang nggak boleh beragama nggak tahu. Harus ketika beragama kita harus tahu dasar kenapa saya begini, kenapa saya makan babi. Apakah babi itu boleh haram atau halal? Sedangkan kita dalam Injil sendiri kan babi itu haram kan? Iya. Jadi banyak hal-hal yang kita nggak pelajari tapi kita kayak udah tahu gitu. Iya. Makanya saya bilang sama adik-adik sendiri, khususnya keluarga saya, ketika beragama harus tahu, baru kita lakukan. Kalau dalam Islam kan, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi berilmu dulu, sebelum ngomong, sebelum beramal, berilmu dulu, belajar dulu. Jangan nggak tahu ilmu, asal ngomong itu. Orang sesat semua itu. Jadi nggak boleh.